Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di sore hari ini? Kegiatanku kali ini sore hari baru mau jemur pakaian ya teman-teman. Ini belum sore-sore amat sih, sekitaran asar. Jadi tuh ini cucian yang aku giling siang. Cuma berhubung tuh tadi ngerendam pewanginya agak lama, jadinya aku ngejemurnya juga udah siang hari menuju ke sore. Oh ya teman-teman, apa kabarnya nih? Udah di akhir Agustus, gimana? Udah pada gajian apa belum? Kadang-kadang ada ya yang gajiannya akhir bulan atau menuju awal bulan besok. Nah hari ini sembari aku berkegiatan ibu rumah tangga, aku juga mau sharing-sharing ya, yang ringan-ringan aja, khususnya tentang keuangan rumah tangga. Dan kali ini tuh aku mau bahas tentang menu makanan sehari-hari yang bisa kita olah dengan penghasilan kecil. Jadi meskipun budget belanja kita minim, itu bukan berarti kita tidak bisa menyajikan menu masakan yang enak, terus juga disukai. Kadang-kadang tuh orang suka ngeluh gitu ya, karena budget belanjanya minim atau kecil. Jadi tuh kayak olahan makanan sehari-harinya tuh katanya nggak bisa enak. Padahal sebenarnya kalau kita mau effort untuk mencari resep-resep, terus juga rutin memasak gitu ya, kadang-kadang tuh semakin kita sering memasak, semakin terasah pula tuh kreativitas kita tentang menu masakan. Misalnya nih, untuk beberapa rumah tangga yang nggak bisa beli daging ataupun nggak bisa beli ayam dalam takaran 2 kilo, 1 kilo misal, bisanya tuh dalam setiap belanja mingguannya setengah kilo atau seperempat kilo kayak aku. Jadi bisa tuh ayamnya diolah jadi soto ataupun menu-menu lainnya ya, kayak dibikin nugget gitu kan, tetap ya kita dapat protein hewaninya tapi dalam olahan yang lebih banyak. Lalu kalau misalnya nih suka ikan, misalnya kayak suka ikan asin atau ikan layang gitu ya, ikan teri, menu olahannya tuh sekarang udah beraneka ragam, kayak misal sambal teri, terus juga kayak nasi liwet gitu kan, enak ya. Meskipun bahan-bahan yang kita gunakan tuh bahan-bahan yang murah, bahan-bahan yang ekonomis, tetap bisa menyajikan menu-menu yang istimewa. Nasi liwet pakai teri disajikan sama telur dadar, sama tempe, sama tahu goreng, sambal lalapan, itu udah mantep banget. Lalu olahan sayur mayur, baik itu tumis maupun berkuah juga bisa kita siasati ya. Kita bisa bikin sayur capcay ditambahin bakso kalau misalnya lagi pengen makan enak tapi olahan protein hewaninya tinggal dikit. Lalu untuk olahan sayur juga sekarang macem-macem, terus enak-enak juga. Kayak misalnya nih punya stokan sayur di rumah, bisa dijadikan pecel, terus juga urap sayur. Itu juga enak ya, kalau menurut aku tuh sedep, gak cuman kayak tumis-tumis aja. Nah seperti sore hari ini meskipun ini malam minggu ya, menuju hari minggu, weekendan nih teman-teman, tapi aku di sini mau berusaha menyajikan menu masakan aku sendiri untuk menu makan malam. Ya meskipun menu masakannya sederhana, ini juga terbuat dari sayur mayur, protein nabati. Jadi aku mau bikin pecel sayur, terus bikin tempe mendoan. Menurut aku meskipun ini dari sayur mayur, terus juga proteinnya protein nabati, tapi tetap bisa enak kok. Buat aku tuh nasi pecel pakai gorengan udah mantep banget, bikin selera makan gitu ya. Daripada ditumis aja gitu, misal kacang panjangnya atau misal togenya, mending dibikin pecel. Nah ini tuh bahan-bahan yang aku pakai juga sederhana banget. Untuk sayurannya aku cuma pakai kacang panjang sedikit aja, terus toge sama kol. Terus pelengkapnya ada tempe mendoan, ya tempe ya yang diiris tipis-tipis, digoreng pakai tepung, terus juga dikasih daun bawang biar wangi. Nanti kalau misalnya kurang nih pelengkapnya bisa bikin telur rebus, jadi tuh kayak gado-gado gitu ya, ada protein hewaninya. Tapi kalau menurut aku kayak gini aja tuh udah cukup. Terus juga nanti pakai kerupuk. Ada juga olahan yang pakai bumbu kacang yang bisa kita sajikan untuk keluarga kita di waktu weekend, daripada makan di luar atau pesan makanan dari luar gitu ya teman-teman. Lebih baik bikin sendiri.
itu yang sederhana tapi spesial dan enak. Misalnya kita bikin ketoprak atau bikin gado-gado juga enak kan. Itu juga bahannya gampang. Kalau ketoprak mah tinggal bihun sama toge gitu ya, ketupat, terus dikasih telur dadar sama kerupuk. Mantap sekali. Tinggal siram pakai bumbu kacang. Oh ya, kemarin pasca aku sharing video belanja stok bahan lauk sayur, banyak banget yang komen masalah tempat belanja ya. Sebagian teman-teman ada yang komen sama dengan aku belanjanya di Mang Sayur supaya lebih efisien waktu, juga karena memang butuhnya sedikit untuk takarannya tapi variannya butuh banyak. Nah, ada juga yang menyarankan untuk belanja di pasar karena lebih murah dan lain-lain. Jadi untuk lebih murah dan tidaknya sebenarnya disesuaikan dengan kebutuhan ya teman-teman. Berhubung di sini berkali-kali aku bilang anggota keluarga aku di rumah baru 2 orang, jadinya aku tuh nggak terlalu banyak membutuhkan bahan makanan dalam takaran yang besar gitu ya. Aku butuhnya tuh sedikit-sedikit tapi variannya banyak. Maka dari itu aku lebih memilih belanja di Mang Sayur, karena kalau belanja di Mang Sayur itu sudah di packing kecil-kecil gitu loh, kayak kacang tanah nih. Di depan aku itu tuh harganya 3.000, jadi pas banget untuk 1 kali porsi atau 2 kali porsi aku masak. Terus kadang-kadang tuh sayurannya bisa di separuh gitu. Untuk protein hewaninya pun udah di packing atau dibungkus kecil-kecil kayak 1/4 kilo gitu. Jadinya tuh lebih ekonomis untuk anggota keluarga yang sedikit. Tapi kalau misalnya nih teman-teman yang anggota keluarganya banyak, lebih dari 2, itu memang lebih efisien dan hemat belanja di pasar ya, karena mungkin kayak belanja protein hewaninya atau bumbu-bumbunya tuh sekalian banyak. Terus kemarin tuh ada yang ikut bantuin jawab, ada Mbak Mima. Mbak Mima ini udah lama banget ya ngikutin video aku, jadi dia tuh tahu banget nih kebutuhan aku, keseharian aku. Terus juga ada bunda yang komen kayak gini, kalau belanja di pasar tuh kadang-kadang suka dibohongin karena nggak tahu harga, terus nggak bisa nawar. Terus bunda, aku pun sama. Aku kadang-kadang belanja di pasar sih teman-teman, kalau misal lagi ada pesanan nasi bok gitu ya. Karena nggak bisa tuh belanja di Mang Sayur semuanya kan. Jadi memang kegiatan belanja aku menyesuaikan kebutuhan. Kalau memang butuhnya banyak ya aku belanja di pasar, kayak pas mau lebaran atau pas lagi ada pesanan nasi tumpeng atau nasi bok gitu. Tapi untuk konsumsi sehari-hari memang aku memilih belanja di Mang Sayur karena menurut aku tuh harganya nggak selisih jauh. Terus juga kalau di pasar tempatku tinggal ya, kayak bawang merah tuh mau beli 1 ons gitu tuh kadang-kadang suka nggak enak. Kadang-kadang tuh penjualnya bilangnya 1/4 sekalian gitu, tapi dengan nada yang ya begitulah. Apalagi untuk protein hewani ya, kayaknya tuh mau nyempil 1/4 kilo gitu. Gimana sih ya, pedagangnya tuh langsung matok gitu loh, mau berapa kilo gitu. Mungkin mental aku aja yang nggak berani ya, tapi ya sudahlah ya teman-teman. Karena menurut aku belanja di Mang Sayur pun ini tetap hemat kok, tetap cukup dan juga tidak over budget, dan bisa memenuhi kebutuhan makanku sehari-hari beserta suami aku. Oh ya, nggak berasa ini udah masuk ke goreng mendoan. Teman-teman tahu tempe mendoan nggak? Kalau di daerah aku, daerah Banyumasan, Purbalingga, yang namanya tempe mendoan itu adalah tempe yang digoreng tapi nggak sampai kering ya. Jadi tuh kayak setengah matang, bukan setengah matang sih, ini matang, cuman mangkel gitu loh. Kalau gorengan itu kan sampai kering, kalau ini tuh enggak. Ini tuh enak kalau misal dimakan buat lauk ataupun digado gitu ya, buat cemilan pakai cabai rawit. Tapi kali ini aku buat pelengkap nasi pecel aja. Jadi tuh aku gorengnya kayak gini ya, masih putih tapi ini matang teman-teman. Adonannya pun sama, tepung terigu, terus juga dicampur sedikit tepung beras. Kalau nggak ada tepung beras dicampur sedikit tepung tapioka. Pakai bawang putih, ketumbar, terus juga garam. Pakai air, udah diadoninya sama kayak bikin gorengan. Terus ini ditunggu sebelahnya, aku lagi godok ataupun rebus kacang panjang. Ini yang pertama kali aku rebus karena si kacang panjang kan agak keras gitu ya. Nanti kalau toge sama kolnya mah sebentar aja tuh mateng gitu. Menurut aku nasi pecel ini termasuk menu yang simple, gampang dibikin tapi tuh istimewa. Karena nggak tahu kenapa rasanya tuh menurut aku tuh enak gitu. Apalagi kalau ada pelengkapnya si peyek ya, entah itu peyek kacang atau peyek teri, peyek rebon, mantep. Cuman akhir-akhir ini tuh aku udah lama nggak bikin peyek, jadi ya pakai tempe mendoan aja.
Terus insya Allah tuh kalau menu masakan dibikin sendiri lebih sehat ya, karena kita tahu proses pembuatannya, bahan-bahannya lebih berkualitas, terus juga kehigienitasannya dicuci sampai bersih gitu. Terus kayak olahan sayur mayur gini juga sehat ya untuk tubuh, seratnya tinggi, vitaminnya tinggi, vitamin E terutama. Apalagi yang rebus-rebusan kayak gini kan minim lemak gitu ya. Nah ini udah matang semuanya sayurannya. Nah ini juga bisa menu untuk kayak acara kumpul-kumpul bareng keluarga gitu kan. Nasi pecel sederhana, murah tapi enak. Ini udah mulai aku plating, tempe mendoannya udah matang semua. Terus juga sayurannya, kalau ada daun bayam itu juga enak teman-teman buat nasi pecel ya, buat pelengkap pecelnya. Cuma di sini berhubung aku cuma punya toge sama kol, terus juga kacang panjang, ya udah aku pakai 3 macam sayuran itu aja. Karena di sini sekali lagi kita masih berdua, nggak bakalan bikin makanan yang terlalu banyak. Ini komplimen utamanya udah selesai, tinggal bikin bumbu kacangnya. Nah jadi tuh aku untuk bumbu kacangnya pakai kacang tanah yang digoreng, cabai rawit, cabai merah, bawang putih agak banyak, bawang merah dikit aja, terus juga daun jeruk. Daun jeruknya nggak ikut digoreng ya. Untuk bumbunya seperti biasa, garam, sedikit kaldu jamur dan juga gula. Nah di sini berhubung aku nggak punya gula merah, jadi aku pakai gula pasir aja, nggak apa-apa, sama-sama enak kok. Terus aku chopper aja biar gampang dan cepat. Kalau teman-teman mau ulek bisa tuh. Oh iya, jangan lupa juga ditambahkan sedikit banget asam jawa ya, biar balance, ada asamnya dikit. Terus aku blender aja seperti ini. Kalau diulek tuh biasanya lebih mantap ya, tapi rasanya kalau ngulek segini banyak akunya gempor. Nah seperti ini aku 2 kali chopper ya teman-teman. Nah biasanya bumbu kacang ini nggak cuma aku jadiin kayak saus pecel ya, tapi kalau misal ada sisaan gitu aku suka cocolin bikin bakwan atau gorengan. Nah ini tinggal disajikan bareng nasi dan kerupuk. Oke teman-teman, kayaknya sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum, bye.